Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, al-karimil mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihi al-haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafazuna al-Qur'an bit-tajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya, wabil khusus para sesepuh Yasinat yang selalu kami hormati, dan khususnya Romo Kiai Ahmad Dimyati Burhan, Romo Kiai Imam Bazar, Romo Kiai Imam Baghawi, dan juga Kiai Haji Barmawi ya. Dan keluarga semuanya, ibu-ibu nyainya yang semua kami hormati, para asatidzah dan ustadzat Yambu'a di Jember maupun dari kabupaten yang lain, pengurus LMY Jember, pengurus LMY dari Bondowoso, Banyuwangi, Bojonegoro, Bali, dan Lumajang, dan semuanya yang hadir yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, hadirin hadirat semuanya yang kami muliakan, dan santri-santriyah yang telah menghafalkan Al-Quran maupun belajar Al-Quran yang kami sayangi. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita semua bisa mengadakan silaturahim, bertatap muka dengan orang-orang ahli surga. Amin, Allahumma amin. Orang-orang yang berjuang untuk Al-Quran, berjuang untuk agama. Mudah-mudahan amal kebaikan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya supaya semangat, nanti saya akan bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu, nanti jawab Alhamdulillah sangat baik. Ya. Kemudian kami mengatakan malam yang bahagia, dijawab bahagia, bahagia, bahagia. Kemudian cinta Al-Quran, dijawabnya cinta, cinta, cinta. Ya. Semoga itu menjadi harapan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabar Bapak Ibu? Malam yang bahagia, cinta Al-Quran, malam yang bahagia, cinta Al-Quran. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan cita-cita kita menjadi orang bahagia, orang yang cinta Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mestinya kami sampai di sini tadi sudah ngantuk ya, aras-arasan. Tapi setelah kami melihat kegiatan Bapak Ibu, utamanya anak-anak kecil yang bisa semangat di dalam menghafalkan Al-Quran,
ngantuknya hilang, ya. Bahkan semangat. Ya. Dan saya lihat di sini memang betul-betul giat dan semangat, utamanya di dalam meraih menghafalkan Al-Quran. Kelihatannya yang lainnya belum saya temui yang seperti ini. Ya ada tapi kurang, tidak seperti yang ada di sini. Semoga yang lain bisa mengikutinya. Amin Allahumma amin. Dan di sini ada LMY Banyuwangi. Nah, ini juga beda dengan yang lain. Ya, ini ada yang disebut Kiai Lapas. Ya, artinya orang yang di lapas ini mau ngaji ya Mbua. Ini, ya itu alhamdulillah. Ya ini, ya masing-masing ada kelebihan-kelebihan. Alhamdulillah kelebihan di sini banyak yang menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, pasti kita sudah meyakini ya, bahwa Al-Quran adalah suatu yang sangat-sangat istimewa. Mohon maaf tadi saya belum menyebutkan kepala Kemenak ya, Bapak Kiai Haji Santoso ya, mohon maaf lupa tadi ya, ya pimpinan kita ini ya. Jadi Quran adalah yang paling istimewa ya. Dan mestinya yang mengistimewakan Al-Quran juga jadi istimewa ya. Ada dawah yang mengatakan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran adalah suatu yang paling afdol, paling agung, paling istimewa dibandingkan segala sesuatu kecuali dengan Allah. Apa saja kalau kita banding Al-Quran, Quranlah yang paling istimewa. Ya. Man waqqara Al-Quran faqad waqqara Allah. Siapa yang mengagungkan Al-Quran, mengistimewakan Al-Quran, maka sama dengan mengistimewakan Allah, mengagungkan Allah. Dan pasti orang yang mengagungkan Allah akan diagungkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu diperhatikan ya, Quran itu tidak hanya diajarkan, dipelajari, tidak hanya dihafalkan ya. Itu mestinya tidak penting itu ya. Yang penting apa? Yang penting dan yang wajib bagi kita adalah mengamalkan isinya. Apa Bapak Ibu? Mengamalkan isinya Al-Quran ya. Karena Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Allah menciptakan manusia diberi petunjuknya supaya hidup di dunia bisa bahagia dan akhirat juga bahagia. Maka Al-Quran ini menerangkan segala kebutuhan kita. Apa saja ada di dalam Al-Quran. Maka sahabat Ibnu Abbas ya, terkenal sebagai ahli tafsir dari sahabat, mengatakan begini. Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Segala ilmu ya. Namanya segala itu ya semuanya ya. Segala ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, sains modern, penemuan baru, semuanya ada di Al-Quran. Hanya saja pakar-pakar ilmu di dalam memahami tidak sampai. Ya. Quran sudah menerangkan, tapi yang diterangkan masih kurang memahami. Pemahamannya kurang sempurna. Ya. Nanti kalau ada penemuan baru, ada sains modern, oh ternyata Quran sudah menerangkan. Banyak sekali penemuan-penemuan yang baru ditemukan, tapi Quran sudah 15 abad sudah menerangkan. Inilah Al-Quran.
Nah, sahabat Ibnu Abbas saking meyakini Al-Quran ini pernah mengatakan, apabila saya kehilangan tampar unta, ya, tahu tampar unta? Ya mungkin sama dengan tampar sapi itu ya. Akan saya temukan di Al-Quran, saking mantapnya ini. Ya. Entah caranya gimana itu, tampar kok unta kok ada di Al-Quran, ditemukan di situ. Inilah Al-Quran. Maka kita harus yakin, saya yakin-yakinnya. Ya. Tapi sayangnya, ya, kebanyakan itu keyakinannya masih kurang. Ya. Termasuk saya ini ya. Ya, di Al-Quran sudah menjanjikan apa saja, tapi keyakinan kita kadang-kadang masih belum 100%. Ya. Jadi Al-Quran ini sudah menerangkan bagaimana kita makan. Ya. Cara makan diatur di Al-Quran. Ya. Cara bangun tidur di Al-Quran diterangkan. Berapa jam kita harus tidur. Ya. Bahkan cara main suami istri. Ya. Ini Quran sudah menerangkan. Jadi kalau ada menerangkan profesor harus mengajarkan ilmu seks. Ya. Quran sudah mengajarkan lebih dulu. Nah, masa iya? Ya, maka dipelajari artinya. Ya. Cara main itu ada. Ya. Supaya bahagia harus mengikuti Al-Quran. Ya. Maka mari kita pelajari Al-Quran dan kita amalkan isinya. Yang paling utama, kalau orang mengamalkan isi Al-Quran, pasti akhlaknya adalah akhlak yang mahmudah, akhlak yang karimah ini. Budi pekertinya yang pasti baik. Ya. Karena cara kita berbicara kepada orang tua, kepada sesama, kepada di bawaan kita sudah diterangkan. Ya. Ini berbicara dengan orang harus yang baik, ya, tidak boleh menyakitkan hati, menghina orang, tidak boleh itu. Ya. Orang Islam dalam Al-Quran tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang. Ya. Ada temannya yang mencuri umpamanya. Kok diterangkan kepada yang lain itu dosa, ya. Hibah namanya, ya. Lu betul-betul mencuri ya. Yang betul mencuri itu tidak boleh diterangkan, ya. Apalagi tidak mencuri diterangkan mencuri, malah fitnah tidak boleh lagi itu, ya. Jadi kita menerangkan orang yang Islam harusnya yang diterangkan yang baik-baik. Wah sregep baca Quran, itu sregep qiyamul lail, itu sregep mengajarnya. Ini yang harus kita terangkan. Tapi sayangnya, ya, namanya manusia, kita ini yang disenangi itu biasanya menerangkan yang jelek-jelek. Ya. Yang jelek pasti digiar-giarkan, ya, diberitakan. Ya. Nah, itu. Maka ya sedikit dari sedikit marilah kita latih diri kita untuk melaksanakan amal-amal yang ada di Al-Quran. Maka di dalam hadis diterangkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi guru yang bu'a kok melekutar, nah itu berarti belum mengamalkan isi Al-Quran. Harus yang ramah, yang baik, baik dengan orang tua, baik dengan santrinya, harus yang baik. Ucapannya harus yang baik, itulah yang mengamalkan Al-Quran. Dan Allah menjamin orang yang mengamalkan isi Al-Quran pasti bahagia. Kalau tidak bahagia, pengamalannya pasti kurang. Ya, itu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jaminan ini, ya. Barang siapa beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan,
beramal soleh ini ya mengamalkan isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran inilah yang disebut amal soleh. Ya. Dan beriman. Nah, jadi memang ini dua syarat ini. Beramal soleh dan beriman. Kadang yang disebut iman dulu. Beriman dan beramal soleh. Maka saya Allah ya. Fala nuhyanu hayatan tentunya. Maka pasti saya akan menghidupkan orang itu dengan hidup yang bahagia, hidup yang baik ini. Tapi ini sayangnya seringnya kita masih kurang percaya. Ya itu. Ya, maka kita latih untuk percaya dan mengamalkan isinya. Maka untuk ukuran kita, ya, apakah kita ini betul-betul yakin apa tidak? Ini di Al-Quran juga sudah diterangkan. Ya. Di surat Al-Hujurat. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Ini mengukur diri kita. Iman yang betul apa belum ini ya. Sesungguhnya orang yang beriman yang benar. Nah, ini terjemahan dari Kemenak ini ya. Orang-orang yang beriman yang benar imannya. Ya. Jadi kalau belum ini ya berarti belum benar ini ya. Alladzina amanu billah, yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita semua termasuk yang beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya Allah. Wa rasulihi. Tapi ada tambahnya, summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Jadi yang iman betul-betul iman kepada Allah, kepada Rasul, dan tidak ragu-ragu. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih ragu-ragu ini. Kalau kita lihat dari amal-amal kita, ya. Quran sudah Allah sudah memerintahkan ini, tapi kadang-kadang kita melaksanakannya belum sempurna. Rasul begitu. Ya. Ini. Maka di awal Quran ini sudah diberi rambu-rambu mestinya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan. Nah itu maksudnya nerak dingenekno wae sing ragu, tapi walaupun begitu masih ragu. Ya ini. Nanti kita buktikan, ya. Nah, itu. Setelah itu wajahidu bi amwalihim, dan berjihad dengan hartanya. Jihad kalau awal-awal dulu yang penting adalah perang, ya. Melawan musuh-musuh kafir, ya. Ini. Tapi yang sekarang jihad yang paling penting adalah membela agama. Mana yang bisa membela agama, itulah jihad. Melawan hawa nafsu. Ya. Yang disebut pertama apa? Bi amwalihim, dengan hartanya. Jadi harta sangat penting bagi kita. Ya. Supaya kita bisa membela agama harus dengan harta. Maka mestinya kita sebagai orang Islam harus kaya-kaya untuk membantu agama, ya. Harus memaksimalkan ekonominya, entah dagang, entah produksi apa-apa, harusnya begitu, ya, supaya kita bisa jihad dengan harta kita, ya. Dan kita memberi bantuan kepada pondok, kepada masjid, ini juga termasuk namanya berjuang ini, ya. Karena mendukung agama kita, ya. Maka mari kita selalu harus mendukung dan berjuang untuk agama kita, ya. Maaf, minum dulu.
Jadi kita sebagai umat Islam ini, kecuali kita harus beribadah dengan diri kita, harus beribadah dengan harta kita. Ya, tidak cukup dengan rajin sholat, tapi tidak mau zakat. Pasti di Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Sholah ini berarti ibadah dengan diri kita, badan kita. Wa atuz zakah ini berarti ibadah dengan harta kita. Kok sholat saja? Ya berarti masih pincang, masih kurang. Ya. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali memerintahkan zakat, memerintahkan sedekah, memerintahkan infak. Ini di dalam Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ini dawuhnya Allah. Ya. Kalau kita yakin betul-betul, pasti akan melaksanakan ini. Ya. Barang siapa yang menghutangi Allah. Ya. Ini kalau menurut pikiran saya, itu tidak pas itu ya. Allah yang memberi rezeki, Allah yang kaya raya, minta utangan. Nah, umpama ada bos besar, ya, bos besar kepada pegawainya, hei pegawai kami, siapa yang mau menghutangi saya, akan nanti saya kembalikan berlipat ganda. Kira-kira banyak yang menghutangi apa enggak itu? Kalau yakin pasti cepet-cepetan dan banyak-banyak. Ya. Nah, seadanya diutangkan sebab nanti pasti akan dikembalikan. Ya. Ini Allah juga begitu. Kok pakai menghutangi apa maksudnya? Bendo percaya, nek utang itu biasanya kan pasti akan dikembalikan. Kalau saya minta, ya tidak akan kembali itu. Tapi kalau saya hutang dan orangnya bisa dipercaya, pasti akan dihutangi. Nah ini Allah, masa tidak percaya itu? Ya. Siapa yang menghutangi saya dengan hutangan yang baik, artinya dengan keikhlasan, ya, maka akan saya lipatkan. Lipat itu paling tidak kan 2 kali. Diberi sifat, yang memberi sifat juga Allah. Beberapa lipatan yang banyak sekali. Ya. Ini maksudnya bendum mantep. Mau menghutangi Allah, artinya mau perjuangan dengan hartanya. Ini. Tapi kalau kita lihat, bagaimana kenyataannya? Coba kalau ada peti di masjid, kira-kira yang dimasukkan itu yang merah apa yang biru? Nah, kira-kira saja. Atau kita menguji diri kita, merah apa yang biru? Diambilkan yang paling yang abu-abu, paling kadang ya yang kelotak-kelotak itu yang dimasukkan. Timbangnya ngebut kelotak dimasukkan, yang merah masih disimpan. Itu tandanya. Ya. Mestinya kan Allah sudah janji akan melipatkan. Jadi kalau yang dimasukkan banyak, pasti kelipatannya akan banyak. Ya. Ini, itu, ini. Untuk mengoreksi diri kita apakah imannya sudah maksimal, betul-betul iman. Maka jangan sumalam yartabu ini yang harus kita kokohkan. Ya. Nabi juga memperkuat itu. Mana kosomalun min sodakotin. Tidak akan kurang harta yang disodakohkan, bal yazdad. Bahkan akan bertambah. Nah, mari setelah ini kita harus giat untuk membela agama dengan mengeluarkan hartanya. Termasuk itu kita membela orang Palestina. Ya. Orang Palestina harus kita bela. Bagaimana kita membela? Kemenak MUI pusat sudah mengharamkan menggunakan produk-produk pro-Israel. Sudah pernah dengar?
produk-produk pro-Israel diharamkan oleh MUI. Kenapa? Karena kalau membeli produk pro-Israel berarti membantu Israel. Ya. Karena yang franchise dengan Israel pasti akan memberikan keuntungan yang harus disetor ke Israel. Hasil dari keuntungan ini digunakan untuk membeli senjata. Senjata untuk membunuh orang-orang Islam di Gaza. Orang-orang yang tidak ikut perang, kalau ikut perang dibunuh tidak apa-apa. Ya. Tapi yang ibu-ibu, ya, rumah tangga, anak-anak kecil dibunuh semua, ya, dibom. Ya. Nah, ini kalau kita membeli produk itu berarti kita tidak membela agama itu. Ya. Maka harusnya sekarang kita harus mengetahui itu produk pro-Israel apa tidak. Ya. Apa itu? Di antaranya, karena banyak sekali ini. Nanti ditanyakan Mbah Kiai Google nanti. Ya. Produk pro-Israel itu apa semua? Ini 100 punjul itu. Di antaranya Pepsodent. Nah, Bapak Ibu seringnya pakai Pepsodent, sekarang jangan. Ya. Tidak usah senyum Pepsodent. Ya. Senyum yang lain saja. Ya. Kemudian Look, Rinso, termasuk Aqua kalau minuman. Ya. Harusnya yang mendukung pondok pesantren ini sebagai perjuangan juga, yasinat atau santri, ya itu harus kita beli itu. Utamanya kalau bapak ibu mantu, ya walaupun agak mahal sedikit, ya harus pesan di yasinat. Apalagi ini dari Jember, ya itu lebih murah malah. Itu, ya. Ya niat kita apa? Tidak apa-apa, hanya kita berjuang untuk agama kita. Ya, ya perjuangan kadang-kadang ya mudah, tapi kalau tidak diniati tidak terjadi itu. Ya, maka ada apa namanya? Yang lainnya seperti KFC, ya, McDonald. Ini kalau semua ini mengikuti itu, mungkin bangkrut di Jember ini. Ya, tapi sayangnya ya itu semalam Yartabu ini masih belum bisa meyakini, ya itu. Setelah dengan harta, amwalim wa anfusihim, baru dengan apa? Diri kita, ya, badan kita. Bapak dan ibu-ibu guru mau mengajar, lah ini adalah suatu perjuangan, ya, perjuangan itu. Karena saya yakin, ya. Imbalan dari RTG ini kalau kita kalkulasi tidak cukup, ya, tapi mungkin karena barokahnya ya sedelalah nanti, ya, sedikit tapi mencukupi, ya, jadi pas-pasan tadi apa, ya, bisa pas itu, ya, pas butuh, pas ada, lah itu, karena barokahnya Al-Quran, itu. Maka mari ini yang berjuang, dan itu sebagai tanda keimanan kita yang sempurna. Wajah itu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, ini sangat meluas ini. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi kemudian tidak ragu-ragu jihad dengan harta dan dirinya. Ya, maka mari kita berjihad, mari kita semangat di dalam kita beramal dengan harta dan dengan diri kita. Bapak Ibu yang kami hormati, karena Bapak Ibu ini juga banyak yang jauh, ya, saya tidak mau lama-lama. Cuma ini saya ingin memberikan, ya, ijazah. Kira-kira mau apa enggak ini? Ijazah yang cesplung ini, ya. Karena apa? Karena kita ambil dari Al-Quran, dan itu doa-doanya para nabi itu, ya, para sesepuh, ya. Dan ini ya biasanya memang sudah kita berikan, tapi mungkin dari sini ada yang belum bisa nanti diamalkan.
Dan alhamdulillah dengan mengamalkan ini nanti tempat yang dibacakan ini akan menjadi tempat yang barokah. Ya. Jadi nanti rumahnya, TRTK-nya dan mana saja yang dibuat untuk kegiatan kebaikan, ya, dibacakan ini. Dan ini mestinya yang aslinya itu biasanya untuk peresmian tempat atau peresmian gedung. Tadi umpamanya ada pembangunan pondok, kemudian akan diresmikan. Nah ini supaya dibaca. Nah itu. Tapi kalau tempat yang belum pernah dibacakan ini atau dibaca di mana saja ya boleh saja. Itu aslinya begitu ya. Ijazahnya tak begitu. Tapi boleh saja untuk tempat-tempat mana yang yang kita bacakan supaya barokah. Pertama doanya Nabi Ibrahim ya. Ketika meninggalkan Nabi Ismail di Mekah ya. Yang di sana masih sepi ya, masih jurang, tidak ada mata air, tidak ada pepohonan ya. Yaitu doa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dibaca hanya 313. Nah, boleh dirombong, ya, boleh dirombong. Nah, kalau rombongannya banyak kan sedikit bacanya. Ya. Ini yang isinya kan supaya diberi rezeki, ya, supaya giat sholat, giat ibadah, supaya orang-orang senang, ya, itu supaya mau bersyukur. Nah, ini intinya permohonan itu. Ya. Kemudian Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini dibaca 11 kali bersama-sama kalau yang membaca rombongan. Ini doanya Nabi Nuh ketika akan turun dari perahunya. Ya. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. 11 kali bersama-sama. Ini doanya para rasikh fil ilmi. Ya. Kemudian doanya Nabi Ibrahim lagi. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini dibaca 3 kali bersama-sama. Ya. Kemudian doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Ya. Yang mana Ka'bah sekarang dari beberapa penjuru dunia datang ke sana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. 3 ayat ini dibaca 3 kali. Ya. Ini di surat Al-Baqarah 127 sampai 129. Kemudian Rabbana anzil alaina
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Doanya Nabi Isa. Nah ini dibaca 3 kali bersama-sama. Nah ini nanti dibacakan di rumah-rumah kita, RT kita, pondok kita, supaya semuanya jadi tempat-tempat yang barokah. Ya. Ini saya ijazahkan ajastukum hadzal doa. Amin amin. Semua mudah-mudahan mendapat barokahnya Al-Quran. Ya. Pasti Quran ini banyak barokahnya. Ya. Yang banyak membacanya pasti akan lebih banyak barokahnya. Maka kita jangan bosan-bosan, dan sering saya anjurkan ya, supaya Quran selalu bersama kita ya. Jangan sampai Quran ketinggalan ya. Maka masukkan aplikasi Quran di dalam HP-nya, karena HP tidak pernah ketinggalan ya. Di mana saja, kapan saja pasti bersama ya. Kalau istri dan suami masih sering ditinggal, ya, tapi HP tidak pernah ketinggalan. Lah itu. Ya. Maka supaya HP-nya barokah, masuk aplikasi Quran, tapi jangan dimasukkan saja, tapi ada kesempatan bisa dibaca. Dan minimal kalau yang terpaksa kesibukan banyak. Minimal orang membaca per harinya, yang sering kami terangkan 4 halaman per hari. Berapa? 4 halaman ya. Jangan sampai kurang ya. Jangan sampai kurang. Kalau bisa ya, pertama-tama membuka HP yang dibaca adalah WA-nya Allah ya. Karena Al-Qur'an ini WA-nya Allah. Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu cinta kepada Allah? Jawabnya semua pasti, saya cinta Allah. Ya. Cinta itu ada tandanya. Ya. Orang yang bercintaan, ya, kalau ada WA kira-kira nanti saja membukanya apa langsung dibuka? Pasti langsung dibuka, dipahami, bahkan diulang-ulang kadang-kadang. Ya. Apa yang diperintahkan langsung dikerjakan. Ya itu. Lah. Kita sayangnya mengatakan cinta kepada Allah tapi diberi WA tidak pernah dibaca. Dibaca enak pendak kober ya ini. Maka berarti kalau kita selalu membaca Al-Quran berarti membaca WA-nya Allah. Karena ada dawuh yang mengatakan idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang cinta berkomunikasi dengan Allah. Nah, komunikasi kan bercakap-cakap ya. Cara jawabannya jagongan karo Allah. Ingin komunikasi dengan Allah, bacalah Quran. Maka kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran harus bangga. Wah, saya baru berwianan dengan Yang Maha Kuasa. Nah, gitu ya. Jadi semangat aja ngantuk membaca Quran, tapi seringnya ngantuk itu ya. Karena godaan sangat besar. Nah, itu. Nah, umpama Bapak Ibu di WA oleh Presiden Prabowo, wah pasti dikatakan kepada teman-teman, saya di WA Prabowo. Ini di atasnya Prabowo ini. Ya. Tapi kelihatannya tidak merasa bangga itu. Ya. Maka mari sekarang ini kita harus bangga untuk membaca Al-Quran, karena kita sudah di WA oleh Allah, kita baca dengan tekun, dengan istiqomah, maka kita akan banyak barokah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.